down, I know you got me, baby. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini kita bakalan bahas tentang vokal dan tools public speaking. Kita bakalan belajar tentang latihan senam pernafasan, latihan artikulasi dan intonasi, latihan aksentuasi, dan latihan speed atau kecepatan dalam public speaking. Tanpa lama-lama, yuk kita mulai. Let's go! Oke teman-teman, yang pertama kita akan belajar tentang senam pernafasan. Nah, senam pernafasan ini penting banget teman-teman. Karena apa? Karena dengan kita latihan senam pernafasan, organ-organ yang membantu kita dalam bernafas bisa jadi lebih rileks. Dengan begitu, suara yang kita hasilkan bisa jadi lebih jelas, lebih berpower, dan terdengar lebih natural di telinga audiens. Oke, langsung saja kita mulai step yang pertama, yaitu senam wajah. Oke, step pertama dari senam wajah adalah dengan memajukan bibir kita ke depan, lalu kita buka seperti ini. Ha, ha, ha. Oke, step yang berikutnya yaitu dengan melemaskan otot rahang bagian bawah dengan cara menggerakkan rahang kita ke kanan dan ke kiri. Contohnya seperti ini. Oke, lanjut di bagian lidah sekarang. Paling penting banget. Sekarang kita akan naikkan lidah kita ke ujung langit-langit mulut bagian atas. Kemudian kita dorong ke bagian belakang gigi bagian bawah. Seperti ini. Tujuannya adalah menghindari belibet ketika kita berbicara pada tempo yang cepat. Oke, yang berikutnya kita akan melemaskan otot bibir dengan cara membuat bunyi seperti suara motor. Caranya seperti ini. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan turun sedikit ke bawah. Kita akan memaskan otot leher dengan menggerakkan leher kita ke kiri dan ke kanan, lalu ke atas dan ke bawah. Seperti ini. Nah, berikutnya kita akan latihan pernafasan dengan tenggorokan kita. Caranya, kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita elus tenggorokan kita sembari mengeluarkan nafas seperti ini. Oke teman-teman, berikutnya kita akan melakukan teknik buhbah. Caranya, kita tekan perut sampai kempes, kemudian kita akan tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan sambil bilang buhbah. Seperti ini ya. Seperti itu. Dan berikutnya yang terakhir kita akan belajar pernafasan diafragma. Pernafasan ini penting banget dan ini juga bisa disinyalir mengurangi rasa gugup kita sebelum melakukan public speaking. Caranya simple banget, dengan menarik nafas dalam-dalam, kemudian kita keluarkan secara pelan-pelan melalui mulut. Seperti ini. Tarik nafas lagi. Diulang-ulang sampai kita merasa rileks. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar artikulasi dan intonasi. Artikulasi dan intonasi dalam public speaking itu nggak kalah penting dengan senam pernafasan yang udah kita lakukan sebelumnya. Bayangkan kalau kita public speaking tapi nggak pakai artikulasi dan intonasi, apa yang akan terjadi?
Tentu saja, audiens akan jadi semakin cepat bosan dan kurang mengerti apa yang kamu sampaikan. Beda halnya dengan kita melakukan public speaking disertai dengan artikulasi dan intonasi yang benar, maka apa yang kamu sampaikan kepada audiens itu bisa terdengar lebih jelas, lebih berpower, dan tentunya bisa terdengar lebih natural di telinga mereka. Sekarang kita akan coba tips yang pertama, yaitu dengan melakukan latihan vokal. Caranya, buka mulut selebar 3 jari. Kemudian kita mengucapkan A, I, U, E, O dengan lantang dan jelas. Seperti ini. A, I, U, E, O. Pengucapan yang jelas ini sangat penting supaya ketika kamu melakukan public speaking, audiens itu bisa mendengar dengan jelas dan mengerti apa yang kamu sampaikan. Oke, berikutnya kita akan coba dengan mengucapkan huruf R dan S. Tujuannya adalah untuk menghindari belibet ketika sedang berbicara. Kita coba ya. R, S, R, S, R, S. Oke, berikutnya kita akan coba dengan mengucapkan huruf P dan F. Kedua huruf ini biasanya tertukar apabila kita berbicara dengan tempo yang cepat. Kita coba ya, huruf P dan F. P, F, P, F, P, F. Itu tadi latihan artikulasi dalam public speaking. Oke, berikutnya kita akan berlatih intonasi. Cara melatih intonasi sama halnya dengan berlatih tangga nada pada sebuah lagu. Yang terpenting adalah ketika kita akan menyampaikan sebuah kalimat, perlu disertai dengan nada dan ekspresi yang tepat, supaya audiens juga paham mana poin penting atau kata kunci dari kalimat yang kita sampaikan. Tipsnya adalah dengan memberikan penekanan pada kata yang dianggap sebagai poin penting atau kata utama, kata kunci dari sebuah kalimat yang kita sampaikan. Oke teman-teman, berikutnya kita akan belajar praktek aksentuasi. Aksentuasi berarti memberikan penekanan pada sebuah kata atau frasa yang menjadi poin penting atau kata kunci dari sebuah kalimat. Tujuannya adalah supaya audiens memahami dan mau memperhatikan apa yang kita sampaikan. Baik, di sini saya sudah menyiapkan sebuah contoh teks untuk latihan aksentuasi. Di sini saya memberikan cetak tebal pada beberapa kata yang akan diaksentuasi. Jadi di kata yang bercetak tebal ini akan saya beri penekanan. Sekarang kita coba ya. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah negara yang luar biasa kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki tarian, bahasa, pakaian adat, dan tradisi yang berbeda-beda. Namun semuanya berpadu indah menjadi satu kesatuan yang disebut Indonesia. Kekayaan ini bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga identitas dan jati diri bangsa yang harus kita jaga dan lestarikan. Namun, di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, banyak generasi muda yang mulai lupa akar budayanya. Inilah saatnya bagi kita semua untuk bangga menjadi bagian dari bangsa yang kaya budaya, untuk mencintai dan melestarikan budaya Indonesia agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman.
Ingat, melestarikan budaya berarti menjaga jiwa bangsa. Baik teman-teman, berikutnya kita akan belajar tentang tempo. Ya, berlatih kecepatan atau tempo dalam public speaking itu sangatlah penting. Karena tempo yang tepat bisa membuat pesan yang kita sampaikan jadi lebih mudah dipahami oleh audiens. Ketika kita berbicara di depan umum, jangan disamakan seperti pada saat kita membaca buku untuk diri sendiri. Kita perlu memperhatikan tanda baca untuk bisa mengetahui kapan harus berhenti, menekan, atau juga mengubah intonasi. Tujuannya adalah supaya yang kita sampaikan lebih terstruktur, tidak terburu-buru, dan lebih natural di telinga audiens. Baik, di sini saya sudah menyiapkan teks yang sama dengan pada latihan aksentuasi. Hanya saja di sini saya menambahkan beberapa tanda baca, yaitu tanda garis miring untuk menandai kapan saya harus berhenti dan jarak berapa lama saya harus berhenti. Langsung saja kita akan coba. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah negara yang luar biasa kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki tarian, bahasa, pakaian adat, dan tradisi yang berbeda-beda. Namun semuanya berpadu indah, menjadi satu kesatuan yang disebut Indonesia. Kekayaan ini bukan sekadar warisan masa lalu, tapi juga identitas dan jati diri bangsa yang harus kita jaga dan lestarikan. Namun, di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, banyak generasi muda yang mulai lupa akar budayanya. Inilah saatnya bagi kita semua untuk bangga menjadi bagian dari bangsa yang kaya akan budaya. Untuk mencintai dan melestarikan budaya Indonesia agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Ingat, melestarikan budaya berarti menjaga jiwa bangsa. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan tentang vokal dan tools public speaking. Tadi kita udah belajar tentang senam pernafasan, latihan artikulasi dan intonasi, latihan aksentuasi, dan latihan speed atau tempo dalam public speaking. Terima kasih buat yang udah nonton, semoga ilmunya bermanfaat, and see you next time. Bye-bye.